Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, keluarga besar JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah masih pertemukan kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Maka ada dua nikmat yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat sehat. Sering mungkin kita ketika waktu sakit barulah mungkin merasakan betapa besarnya nikmat sehat tersebut. Ketika Allah berikan nikmat sehat kepada kita, kita lalaikan, kita tidak pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nikmat kesempatan. Sering mungkin kita lalai ketika Allah berikan kelapangan waktu untuk kita. Sering kita lalaikan, sering kita tidak pergunakan. Maka dengan momen ini, dengan waktu yang ada, dengan kesempatan yang ada, mari kita pergunakan waktu itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak kita berharap di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, kita diakui sebagai umatnya. Dikisahkan juga di dalam surat Abasa ayat ke-34. Apa kata Allah? Nanti di akhirat, di padang mahsyar, semua akan sibuk, semua akan meninggalkan. Anak akan meninggalkan orang tuanya, orang tua akan meninggalkan anaknya, suami akan meninggalkan istrinya, istri akan meninggalkan suaminya, saudara akan meninggalkan saudaranya, sahabat akan meninggalkan sahabatnya. Siapa nanti yang paling sibuk, yang peduli? Hanya baginda Rasulullah SAW. Orang nanti yang paling sibuk, yang kita harapkan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di akhirat. Maka dalam kesempatan ini, yuk mari kita sering senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, keluarga besar JSIT Wilayah Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dalam beberapa hari ini sudah melaksanakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Tentu harapannya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, keluarga besar JSIT Wilayah Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat ini, di dalam ayat ini, Allah menyuruhkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk apa? Untuk berpuasa. Bagi seorang muslim yang beriman, maka diwajibkan untuk kita berpuasa. Bapak Ibu, keluarga besar JSIT Wilayah Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian puasa, bahkan landasan wajibnya berpuasa sudah kita ketahui. Maka tidak ada salahnya kita juga harus mengetahui ada 3 level puasanya orang-orang di bulan suci Ramadan ini. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, membuat atau mengelompokkan 3 level orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang-orang awam.
Puasanya orang-orang awam ini hanya menahan rasa lapar dan haus saja. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang maksiat yang lain yang membuat dosa mereka tetap lakukan. Maka sesuai juga dengan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Banyak umatku yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Kemudian yang kedua, saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Selain menahan rasa lapar dan haus, puasanya orang-orang khusus ini juga menahan matanya, menahan telinganya, menahan tangannya untuk perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, puasanya atau saum tawasul khusus, puasanya orang yang sangat khusus. Selain menahan rasa lapar dan haus, kemudian perbuatan yang membuat dosa. Yang ketiga ini hatinya senantiasa berzikir, hatinya senantiasa berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, cenderung untuk berbuat kebaikan, cenderung untuk ke akhirat, meninggalkan semua yang berbau keduniaan. Bapak Ibu keluarga besar JSIT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu harapannya ya dari ketiga tingkatan berpuasa ini, kalaupun kita tidak mendapatkan level yang ketiga, puasanya orang yang sangat khusus, minimal kita mendapatkan yang level yang kedua, yaitu puasanya orang khusus. Semoga apa yang kita kerjakan, puasa yang kita laksanakan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.